أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا بنعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والقوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظرة في وجه العالم خير من عبادة 60، أو كما قال 70 قياما وصياما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Saya puji bahasa Indonesia, balik bahasa Indonesia atau Sunda wae ya. Bahasa Indonesia aja ya. Alhamdulillah ya, campur sari boleh, siap insyaallah. Alhamdulillah, pada malam yang diberkahi Allah, malam yang luar biasa, di mana satu waktu sekumpulan manusia berkumpul bersama di sebuah tempat dalam rangka apa? Dalam rangka zikrullah, mengingat Allah, dalam rangka menceritakan Rasulullah. Alhamdulillah, yang saya hormati di sini para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, terutama sahibul bait Pak Ustadz Maman dan istri. Ya, alhamdulillah kami dari Garut datang jam berapa tadi ya? Jam 4:30 ya. Datang ke sini, alhamdulillah acaranya luar biasa. Full ya. Dari tadi jam ba'da asar full. Kegiatan dipenuhi dengan tausiah, sholawat, burdah, dengan barusan juga tausiah lagi diiringi setelah maghrib dengan tausiah kembali. Kali ini amanah dari Pak dan Ustaz Maman ini tentang sejarah hubungan antara sesepuh ya, penggerak, tokoh pahlawan dari Garut, yaitu Syekhuna Badiuzzamani beserta Mama Biru beserta Tanjung Simur, dan hubungannya dengan tokoh besar, seorang kekasih Allah, penggerak dakwah, pendiri pondok pesantren, keturunannya penggerak agama di Jawa Barat. Siapa? Yaitu Kiai Haji yang Abdul Manaf, Mbah Mahmud ya. Dua tokoh besar Jawa Barat. Apa hubungannya? Nah, ini Pak, kalau kita tarik sejarah ya, ini luar biasa ya. Ini waktunya sebentar ya Pak Maman ya, karena ini setelah ini ada acara lagi yaitu zikrullah ya, oleh Al-Muqaddam Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman. Ini singkat karena menceritakan minggu kemarin saya di Bali Endah itu menceritakan sejarah wali Allah dari jam 8 sampai pagi Pak, nggak ngantuk ya, senang, hebat bagaimana kekasih Allah diceritakan. Maka wajar kalau para ulama berkata seperti ini Pak. Ini dalam hadis ya, walaupun hadis ini dalam status hadisnya adalah dhaif. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nadrat fi wajhil alim
khairum min ibadati sittina siyaman wa qiyaman. Jadi melihat orang yang wajahnya orang yang berilmu ini lebih baik daripada ibadahnya kita orang awam tanpa ngaji, tanpa berilmu selama 60 tahun. Siyaman wa qiyaman. Dan 60 tahunnya ini diisi dengan saum dan sholat malam tahajud. Maka ulama sampaikan, idza dzukira shalihun, apabila diceritakan orang-orang saleh, maka najatir rahmat, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, malam ini Pak Ustadz Maman ya, alhamdulillah barokah kita menggabungkan dua keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ada turunannya Syekh Abdul Manaf yang Mahmud dengan keturunannya Syekh Gunung Jati, yaitu dari Tanjung Singuru, dari Biru, digabungkan di tempat ini. Subhanallah, barokah ya Ustaz Maman ya. Amin. Mudah-mudahan barokah nih, tambah rezekinya Ustaz. Bulan depan ada lagi acara, setelah balik umroh nanti ada lagi acara zikrullah bersama, zikir pada Allah, eling ke Allah, nyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini barokah. Ini tadi hadir para habaib, hadir para ulama, duriat sama. Duriat Sunan Gunung Jati adalah habaib. Jadi 9 wali ini 8-nya habaib. Satu bukan habaib tapi nikah dengan syarifah, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, yang paling panjang umurnya di antara Sunan 9 wali ini adalah Sunan Gunung Jati. Berapa Pak Bu usianya? Seberapa terang teu Bu? Tanya. Upami ayeuna mah usiana teh 70 tahun. Tos sarerempo nya 70 tahun ge. 80 tahun tos pikun. Ya. Tah, usia Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati usianya ada 230 tahun, ada yang menyebutkan 250 tahun. Alhamdulillah panjangnya. Maka jangan salah Pak Bu, di Indonesia ini dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk pesantren-pesantren Sidogiri, pesantren di Boyo, pesantren Jombang, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, itu hampir sebagian besar keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Termasuk pesantren Biru ya, Garut, usianya 300 tahun. Hampir semua pesantren-pesantren besar di Indonesia adalah keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, kalau ada Ustaz Hidayat ini ya, wah Ustaz Hidayat itu nama-namanya disebutin hafal. Saya mah lupa lagi Bu, Pak. Sudah hafal, lupa lagi. Sudah saya kirimin tiap hari ya. Sempat 3 bulan saya kirim sholat Fatih, saya kirim Yasin, hadiahkan kepada mereka. Angre poho deui. Otakna rada telatnya. Tapi alhamdulillah masih dikirim sampai sekarang. Nah, dua ulama besar ini anggap Islam. Kita tidak bisa menceritakan Islam di Jawa Barat kalau tidak menceritakan dua ulama ini. Sejarawan Jawa Barat, Dr. Muhammad Muhsin, dalam bukunya beliau menuliskan di Garut dulu itu para penyembah animisme, dinamisme. Maka ketika Biru bergerak, berdakwah, maka hilang Pak. Itu hilang penyembah animisme, penyembah pohon, penyembah dewa. Itu hilang. Walaupun sakti-sakti Bu ya. Ini ada Bu, teman saya nih Bu. Ini orang Bali Bu, orang Bali. Jago. Wah, ini namanya Made Prarereangan lah dia. Orang Bali hidup namanya. Tapi ilmu hikmahnya jago. Pejabat-pejabat, bos-bos saya itu sering ke sana konsultasi. Kenapa? Karena Raja Jin, dia kerjasama dengan Raja Jin. Dan di Garut pada saat itu adalah pusat-pusat animisme, dinamisme yang sakti-sakti. Kalau di 10 tahun saya di Kalimantan Bu, di Kalimantan Pak,
itu juga sama ya. Itu ilmu hitamnya kuat. Ilmu hitamnya kuat. Kerjasama dengan jin ya. Kalau nggak aneh ya, lihat apa namanya parang itu ya, terbang kemarin waktu konflik tahun 2000 berapa saya di sana, itu jalan sendiri pedangnya, mengincar yang diincar. Siapa yang gerak? Jinnya. Ya, kalau jin kan usianya ribuan tahun. Maka ketika menceritakan sejarah Syekhuna Muhammad Ad-Durai atau Ama Biru, maka animisme dan dimisme ketika di Garut hilang. Nah di Bandung Pak Ibu, ini di Bandung ya, ini kita mendengar ada Darussurur ya, ada pesantren apa lagi Pak Maman di sini? Dahlaniyah As-Sabit. Darussurur ada berapa cabang tuh ya? Ya? 30 cabang. Darussurur ada 30 cabang. Ya. Insya Allah akan datang Buya Anom ya, yang itu cabang mana? Pusat. Darussurur ada puluhan cabang, belum Durriyah, belum santrinya. Maka menjadi keturunan daripada Mbah Abdul Manap, menjadi tonggak sejarah Islam di kota Bandung. Ya, tapi hanya Pak, sejarahnya dulu ini dapat tanah dari Mekah. Kata gurunya, ya, jadikan tanah simpan di daerah dirinya. Tanah eta jadikan tanah haram. Di mana kasupan orang kafir. Maka jadilah tanah itu tanah keramat. Ya, walaupun sekarang sudah mulai berubah. Kalau di Garut itu kampung duku ya, kampung duku. Ada kampung duku sama juga hampir mirip. Nggak boleh ada kaca, ada persyaratan budaya yang dijaga pemerintah. Tapi bukan masalah ini. Tapi ini sebuah, ketika kita menceritakan Islam di Jawa Barat, maka kita akan tidak pernah terlepas. Contoh, kemarin ada perkumpulan di Garut bersama para tokoh dan aktivis Garut. Ini Pak, ada salah satu Durriyah dari Syekh Nur Faqih, yaitu Syekh Nur Yai. Itu pesantrennya di Garut atau di Jawa Barat kurang lebih 2000 pesantren. Sementara di Jawa Barat ini kurang lebih 28.000 pesantren. Di Garut itu kemarin perhitungan kami dan Kemenang itu di pondok pesantren yang terdaftar 1.500, yang tidak terdaftar sekitar 2.000-an. Nah, keturunan Syekh Nur Yai itu sekitar 2.000 pesantren di Jawa Barat. Termasuk di Bandung, Cibabat, Cimahi di banyak, kemudian di Cicalengka, kemudian di Ciberem, Bandung Selatan, Bandung Barat juga ada sebagian di sini. Dari Bandung Barat. Tokoh-tokoh sejarah ini ada sebab mereka menyebarkan Islam dengan apa Pak? Begitu hebatnya ya. Nah ini panjang sebetulnya ya, karena waktunya ini Pak Maman ini sebetulnya ini seru nih, tema seru. Ketika menceritakan orang-orang soleh beda Pak. Kalau kita menceritakan Cristiano Ronaldo nih, maka ruhnya dan ruh nendang bola, ya. Heading tah ruhna teh. Ketika kita menceritakan Big Tyson, maka hayang teh beureup we Pak. Itu balik ke dia teh. Hayang nonjol we gitu ya. Ceritakan Big Tyson. Ketika kita menceritakan Albert Einstein, maka pengen teliti, meneliti. Ketika menceritakan siapa namanya, ini apa namanya? Siapa artis itu? Dewi Persik. Artis yang terkenal itu Keisha ya. Keisha gitu ya. Nyanyi we boleh balik ke dia. Tapi ketika diceritakan orang soleh, Pak, hati kita eling ke Allah. Jadi eling ke Allah. Hayang ngaji wae mah. Dakwah birida. Ketika kita menceritakan orang soleh. Nah ini barakahnya idza dzukiras salihuna najatir rahmah. Ketika kita menceritakan orang-orang soleh, maka akan Allah turunkan rahmat yang bertubi-tubi. Demikian mungkin ya. Nanti kita akan tutup dengan aurat dari pemirsa Ki Haji Raden Maman. Tadi salah ya. Ya, ini pengantar sejarah, mudah-mudahan Pak. Ini sebenarnya saya sudah minta sama Tanzuriyah dari salah satu. Ya sebentar. Ini antara Biru ya dengan Mbak Mahmud ini ada hubungan erat sekali, di mana ada uak saya namanya Ki Haji Ismail Badiuzzamani Muhammad ini menikah dengan Zuriyah yang Abdul Manap namanya Waimas, punya
9 anak. 9 anak diantaranya adalah Kiai Haji Dawud Fatur Rahman, ya, seorang ahli sholawat, musisi Muqaddam Jawa Barat. Kemudian ada Kiai Acep Fajrul Zaman, salah satu penggerak juga, tokoh Jawa Barat, kemudian pejabat ya di Kanwil Kemenkumham. Kemudian ada Tentin, kemudian ada Kiai Haji Hasan Siroh, ya, sekarang punya pesantren, mengasuh pesantren Syafi'iyah Balerente di Sukawani Garut. Kemudian ada 9 anaknya itu subhanallah ya, semuanya menjadi ahli-ahli pejuang agama, ahli-ahli aurat pada perannya sesuai porsinya masing-masing. Nah, ada yang unik Pak dengan Kiai Haji dan Fatur Rahman, beliau punya murid banyak politisi, diantaranya adalah gubernur kita Bapak Ridwan Kamil, itu ijazah Thariqah Tijani ya dari Kiai Haji dan Fatur Rahman, keturunan dari sini nih ya. Waimas itu keturunan zurriyah dari Syekh Abdul Manaf. Kemudian namanya itu Api ya, apa di sini nama aslinya tuh apa ya? Cuman terkenalnya tuh Api. Nih Api ini, Bapak Api ini, Eyang Api ini kebiasaannya Pak luar biasa Pak. Beliau punya kebiasaan sholat sunnahnya 400 rakaat. Ustaz, adek, dedek, sebar rakaat tadi dan sholat sunnah. Ayat 2000 kiraan ya. Sholat sunat tahajud dia ada kadang-kadang sering lewat. Ayo pemirajin ya sholat non namanya teh sholat duha nya non sebelah hayang ingin cara potong laris. Dan nama Ustaz Dede insyaallah nya. Nah ini Ustaz maka yang Api ini punya putra namanya Waimas, keturunan dari sini, nikah dengan uak saya namanya Kiai Haji Ismail Badrul Zaman, salah satu tokoh Tijani Indonesia yang menggerakkan Tijani Indonesia, yang membuat mengadakan Idul Khatmi pertama kali pada tahun 1991 di Garut. Nah ini menjadi pusat penyebaran Thariqah Tijani se-Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Kalau hubungan yang saat ini, jadi insya Allah Pak, duriah ini nggak akan, walaupun ada sebagian biasanya kayaknya tina salapan anak hiji anu mahiwal rada baong gitu nya. Tapi ujung-ujung nama Pak ini ada banyak ya. Saya meneliti sebagian besar cucu Syekh Badrul Zaman ini masih level zamannya masih dekat dengan kita. Ini ada misalkan ulama, wali, ulama, kodam, syekh, profesor doktor, ayah hiji Pak nu baong gitu nya. Baong ayah hiji tukang gelut, kedugalan ayah we gitu. Incunan teh ayah we. Tapi ujungnya pada ini hebatnya keturunan wali ini dijamin 7 turunan Pak. Maka diselamatkan ke Allah. Maka mudah-mudahan Pak ya di sini kita semua diangkat jadi wali-wali Allah. Amin. Ya, nanti jangan lupa ijazah sholawat fatih ya. Karena nanti beberapa orang karena sholawat fatih ini sekarang hampir semua wali mengamalkan sholawat fatih ini. Nah, insya Allah jaminannya adalah mati membawa iman dan pasti diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mungkin demikian ya, masih panjang sebenarnya ngecapruknya banyak. Saya menceritakan kemarin cerita cucunya aja, muridnya nggak banyak, 10 sampai subuh Pak, capek ya. Tapi barokah dan nggak ngantuk. Besoknya kerja, pulang ke Garut, dakwah lagi, terus ngurus domba. capek nanya. Ngurus, jadi menceritakan orang soleh itu Pak, timbul kekuatan timbul semangat yang tidak bisa karena logika. Ada teman saya di kantor nih, orang kantor PNS, mati geni 40 poe katanya, anu mutih 40 poe, sebatkan guru nawe orang soleh, tapi dipakai karena kedugalan dipunya. Kalau dibere ya, tapi berkah orang soleh. Kalau mau minta ilmu silakan, boleh, barokah insyaallah, harta mangga. Nah itu barokahnya menceritakan orang-orang solehnya. Mudah-mudahan kita semua dengan sedikit cerita tentang orang-orang soleh ini kita semua mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.